Kembali lagi di Properti Festival masih bersama saya Syafina Nasyar. Kami masih akan membahas rumah kian mahal milenial pusing cari pendanaan bersama dengan Dani Indra Barata, Direktur Research and Consultancy Zevils. Pak Dani, kita lanjutkan kembali diskusi kita Pak Dani. Pak Dani, ini di tengah kemungkinan nantinya ke depannya suku bunga mungkin meningkat, lalu uang DP katakanlah juga meningkat nih. Apa saja Pak yang bisa diberikan oleh pemerintah untuk membantu pertumbuhan pembelian rumah Pak? Betul tadi bahwa ada kemungkinan suku bunga itu mengalami peningkatan karena memang lagi gonjang-ganjing ya kenaikan suku bunga Fed gitu kan, lalu kemudian Bank Indonesia sendiri walaupun sekarang masih mempertahankan suku bunganya, tapi bukan tidak mungkin dalam waktu dekat juga akan menyesuaikan. Nah, kenaikan suku bunga ini pasti nantinya akan berakibat pada kenaikan suku bunga KPR tentunya. Nah, dalam hal ini pemerintah harus memang berhati-hati gitu ya, artinya dalam menaikkan suku bunga ini agar memang pihak konsumen dalam hal ini terutama milenial gitu ya, mereka masih tetap bisa atau mampu membeli dengan harga yang relatif lebih terjangkau. Nah, salah satunya memang program LTV yang memang sempat dicanangkan, di mana DP itu bisa sampai 0% gitu ya. Lalu kemudian ada beberapa artinya bagaimana caranya agar DP ini bisa sangat rendah dan terjangkau oleh pihak pembeli gitu ya. Karena biasanya kalau ada beberapa hasil riset yang menyatakan bahwa sekitar 20-30% itu tidak bisa membeli rumah itu karena memang tidak mampu atau tidak punya uang untuk DP gitu ya. Nah, sehingga ini yang juga memang perlu diperhatikan. Jadi kalau misalkan DP-nya lebih terjangkau, tentu lebih mudah ya bagi milenial untuk dapat memiliki rumah. Lalu kemudian sebetulnya pemerintah sendiri saat ini juga sudah punya sebetulnya satu lembaga yang memang mendukung pembiayaan perumahan. Nah, ini kalau bisa didorong lebih jauh ya, karena kami tahu bahwa ada beberapa fintech ya sekarang ini yang memang mereka mulai masuk ke sektor perumahan dan mereka itu membantu dari sisi pembayaran DP gitu ya, sehingga mereka bisa memberikan kemudahan bagi calon konsumen yang memang mereka tidak memiliki DP gitu ya. Jadi dan kalau misalkan lembaga-lembaga ini bisa didukung oleh lembaga pemerintah ya dalam hal pembiayaannya, tentunya akan lebih mudah ya, berkembang gitu ya lembaga-lembaga seperti ini. Baik, sebelum kita berbincang, silakan Pak, dilanjutkan kembali. Ya, jadi ada beberapa juga terkait dengan multi finance ya. Mereka pernah juga masuk ke sektor perumahan, tapi ternyata mereka agak kesulitan gitu ya karena sumber pendanaan mereka tuh biasanya jangka pendek. Nah, kalau misalkan pemerintah bisa membantu, tentunya lembaga-lembaga multi finance atau fintech ini sebetulnya bisa juga masuk ke sektor perumahan ini dan bahkan bisa membantu terutama sektor-sektor yang sifatnya informal gitu. Karena banyak orang yang tidak bisa masuk ke perbankan karena mereka itu tidak bankable. Jadi kalau misalkan ada BI checking gitu ya, ternyata mereka nggak masuk gitu ya, karena ada pinjaman dan sebagainya. Nah, kalau misalkan ada lembaga-lembaga alternatif yang didukung oleh pemerintah dan punya resmi, nah mereka ini diharapkan dapat mendorong percepatan juga lalu sebagai alternatif ya dari perbankan gitu. Karena kadang perbankan ini memang sekarang sangat kuat ya, di atas 70% ya mereka menguasai pembiayaan perumahan. Tapi tentunya karena perbankan ini cukup mereka safety-nya ya harus dijaga sekali, nah, sehingga mereka sangat ketat dan banyak yang akhirnya tidak bankable tadi, artinya mereka akhirnya ditolak di perbankan. Nah, ini yang juga harus dibantu di luar dari lembaga perbankan ini yang bisa membantu pembiayaan perumahan. Oke, Bapak tadi sempat menyebutkan keterlibatan fintech. Nah ya, bagaimana nih Pak sekarang peran dari OJK untuk memantau keterlibatan fintech dalam membantu pembiayaan pembelian rumah Pak? Ya, sebetulnya tentu fintech-fintech yang ada saat ini aktif itu semua sudah under OJK dan tentunya mereka juga tetap aktif ya memastikan bahwa
jangan sampai fintech ini ya artinya hanya memanfaatkan dana-dana yang jangka pendek ya. Lalu mereka juga akhirnya membuat sistem pembiayaan tuh malah jadi tidak kondusif gitu ya. Karena kan kita dengar ya banyak fintech yang akhirnya seakan-akan gitu ya mereka ini ilegal gitu ya. Lalu kemudian mereka malah menyulitkan pada akhirnya menyulitkan pihak konsumen ya karena debt collector dan sebagainya. Jadi memang betul bahwa OJK harus betul-betul memastikan terutama kalau misalkan fintech ini betul-betul mau masuk ke dalam pembiayaan perumahan. Karena pembiayaan perumahan ini jangka panjang gitu ya. Sementara fintech itu rata-rata mereka masuk di pembiayaan jangka pendek. Jadi kalau misalkan mereka secara pendanaan tidak siap, ini berbahaya gitu kan. Malah mereka sendiri dapat kesulitan ya. Jadi misalnya mereka punya dananya jangka pendek, tapi mereka salurkannya untuk jangka panjang. Nah ini nggak sesuai. Nah sehingga memang ini harus dipastikan sebelum masuk ke pembiayaan KPR, OJK harus memastikan dulu bahwa mereka punya pembiayaan jangka panjang dan mereka siap untuk melakukan pembiayaan jangka panjang ini. Gitu. Oke, ini ceruk pasarnya sebenarnya seberapa besar sih Pak untuk masyarakat yang unbankable ini Pak? Sebenarnya cukup tinggi ya. Jadi kalau kita bicara, jadi saya beberapa kali bicara ya dengan pengembang di perumahan subsidi ya. Jadi mereka sampaikan katanya tingkat kesuksesan atau rate di mana bank itu akhirnya approve konsumen ya yang apply di sektor rumah subsidi ini itu hanya kisaran 30-50%. Jadi ada 50% sampai 60% lainnya itu mereka ditolak sama bank. Jadi bayangkan mereka itu tidak punya akhirnya sumber pendanaan lain ya selain perbankan untuk punya rumah. Nah ini kan kasihan ya. Padahal mereka bukannya tidak ingin atau tidak mampu gitu ya. Karena kadang-kadang ada beberapa persyaratan-persyaratan sangat ketat dari perbankan yang mereka tidak bisa penuhi gitu. Nah ini yang kalau seandainya ada pembiayaan lain yang bisa membantu, tentunya ini akan sangat banyak membantu konsumen-konsumen yang memang ternyata tidak bankable. Gitu. Oke Pak, jika nih Pak kita berbicara masyarakat yang unbankable ini ya Pak ya, jika mereka mendapatkan pendanaan dari fintech untuk pembelian rumah, lebih baik langkah yang harus diambil adalah membeli rumah dari developer atau membangun rumah dari nol Pak? Ya, nah memang agak unik ya, karena kalau membangun rumah sendiri ini tuh memang perjalanannya panjang ya. Jadi artinya tentunya kita harus siap dulu secara mental ya. Karena proses membangun rumah itu tidak mudah. Kita harus melibatkan mulai dari kita membeli sesuatu yang terpisah ya. Kita membeli tanahnya, kita membeli bahan bangunannya, kita mencari kontraktornya. Ini satu proses yang panjang yang sebetulnya tidak semua orang bisa lewati gitu ya. Dan terkait pembiayaan juga mungkin tidak mudah. Karena kan kalau misalkan dari developer itu ada jaminan ya bahwa rumah ini akan selesai, rumah ini akan jadi. Lalu semua sertifikat itu sudah dipersiapkan oleh pihak developer, IMB, semua syarat-syarat itu developer sudah menyiapkan. Nah sehingga ini lebih mudah diterima oleh lembaga pembiayaan ya. Jadi karena mereka yakin bahwa ini akan benar-benar dibangun. Tapi kalau seandainya mereka membangun sendiri, itu artinya sama dengan kita hanya meminjam uang saja, lalu kita mencoba memaksimalkan uang itu untuk membangun. Nah tapi tidak ada kepastian di situ bahwa betul-betul akan dibangun. Sehingga belum tentu nih si pihak fintech ini bisa memberikan dana yang cukup besar gitu ya. Artinya belum tentu ketemu nih gitu ya. Apalagi kalau misalkan kita terbatas budgetnya, cicilannya terbatas, pihak fintech mungkin akan memberikan limit yang kecil gitu. Kalau misalkan bentuknya uang cash ya. Tapi kalau ke perumahan tentunya lebih mudah dalam artian karena ini semuanya sudah clear, sudah jelas. Jadi harganya berapa, lokasinya, tanahnya, sertifikatnya, semuanya kelengkapan izinnya sudah ada gitu.
Baik, Pak, ini kan pembiayaan rumah ini ada yang konvensional seperti KPR, ada juga yang syariah gitu. Ini juga menjadi salah satu opsi dari masyarakat untuk bisa membeli rumah ataupun memiliki rumah saat ini. Nah, bagaimana Pak tren pembelian rumah melalui pembiayaan syariah ke depannya, Pak? Hmm. Nah, menarik memang KPR Syariah ini saat ini sudah jadi salah satu KPR yang memang sangat diminati sama masyarakat. Kenapa? Karena memang masyarakat Indonesia kan sebagian besar Muslim ya, dan mereka betul-betul menginginkan ya dalam setiap langkahnya mereka ingin mengikuti syariah Islam gitu kan. Mhm. Nah, kalau kita bicara KPR Syariah, tentunya mereka menerapkan unsur-unsur syariah Islam yang memang tanda kutip halal gitu ya, yang betul-betul menerapkan apa yang sudah diperintahkan oleh syariah. Nah, sehingga memang pertama itu ya, jadi dari sisi agama sendiri, karena banyak sekali memang penduduk Indonesia yang Muslim dan mereka betul-betul ingin semuanya berdasarkan konteks syariah gitu ya. Jadi potensinya sangat tinggi. Lalu kedua, keunggulan dari KPR Syariah sendiri, tadi mereka tuh sebetulnya tidak menerapkan bunga ya. Jadi mereka itu sebetulnya sistem transaksinya itu mereka tuh seakan-akan mereka beli tanah, beli rumahnya gitu, lalu mereka menjual ke konsumen dengan ada margin tertentu gitu ya. Nah, margin itulah yang dipecah itu nanti dalam berapa tahun pembiayaan. Itu salah satu aja karena mereka ada beberapa cara untuk bertransaksi. Tapi intinya uh, gitu, ini sudah sesuai dengan unsur syariahnya. Lalu Hmm. kemudian karena memang sudah ditentukan di awal marginnya berapa, umumnya mereka juga punya hitungan terkait dengan marginnya ini sudah fix gitu ya. Jadi setiap tahun tuh mereka bisa memberikan fix cicilan gitu ya. Berapa sih angsuran yang ditetapkan. Nah, tentunya ini masing-masing bank juga punya hitung-hitungan sendiri, tapi prinsipnya bahwa ada beberapa keuntungan dari sisi KPR Syariah ini dan rasanya ini akan semakin populer di kalangan pembeli atau konsumen di Indonesia gitu ya. Dan kita tahu bahwa bank syariah sendiri sekarang sudah bergabung ya, beberapa bank syariah sekarang jadi BSI ya, itu Mm-mm. sekarang kalau nggak salah jadi salah satu bank nomor 7 terbesar di Indonesia gitu ya. Dan tentunya ini akan menjadi platform yang betul-betul kuat ya untuk mendorong KPR syariah ini gitu. Baik, kalau gitu terima kasih banyak Pak Dani atas waktunya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Dani Indra Barata selaku Direktur Research and Consultancy Seville sudah bergabung bersama kami. Sehat dan sukses selalu untuk Anda, Pak. Baik, terima kasih Mbak Safinas.